Halo semuanya, saya Erviana Yudita dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya internet dalam dunia pendidikan. Yang pertama, ada sejarah singkat tentang internet. Keberadaan internet dimulai dari adanya rangkaian pusat yang dibuat oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency pada tahun 1969. Diawali karena para peneliti tidak bisa bekerja karena tidak berada dalam satu lokasi. Maka, ARPA membuat jaringan internet yang dinamai ARPANET, sehingga para peneliti bisa berkomunikasi satu sama lain dan mengumpulkan data lewat server. Seiring berjalannya waktu, ARPA bekerja sama dengan Novell untuk mengembangkan teknologi networking. Networking yang pertama kali dikenalkan adalah email pada tahun 1972. Sejak saat itu, internet mulai melambung pada tahun 1989. Karena ARPANET hanya bisa dijalankan oleh orang yang mengerti bahasa pemrograman, akhirnya dibuatlah Hypertext Transfer Protocol atau yang kita kenal sebagai HTTP. Tim Berners-Lee mengembangkan HTTP supaya internet semakin bisa diakses oleh banyak orang. Hingga saat ini, HTTP memudahkan para pengguna dalam mencari apa yang ingin mereka akses. Ada berbagai aplikasi berbasis internet dalam dunia pendidikan. Salah satu contohnya adalah Ruang Guru. PT Ruang Raya Indonesia melakukan bisnis yang bergerak di bidang pendidikan non-formal. Ruang Guru merupakan perusahaan rintisan digital asal Indonesia yang menawarkan platform komputer pembelajaran berbasis kurikulum pendidikan. Menggunakan internet untuk menampilkan video tutorial pembelajaran, serta berbagai materi dan latihan soal di aplikasi ponsel dan komputer. Ruang Guru didirikan oleh Belva Devara dan Iman Usman pada 1 April 2014. Memiliki kantor pusat di Jalan Dr. Saharjo, nomor 166 Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan. Ruang Guru beroperasi di 3 wilayah, yaitu Indonesia, di Thailand sebagai Start Day, dan di Vietnam sebagai Kian Guru. Berikutnya ada pengalaman belajar saya selama melakukan pembelajaran online. Beberapa tahun terakhir, mulai maraknya pembelajaran berbasis online dikarenakan adanya pandemi yang mengharuskan semua aktivitas dilakukan secara online atau daring, termasuk proses pembelajaran. Bahkan sampai saat ini, masih ada beberapa yang menerapkan pembelajaran online. Ketika saya melakukan pembelajaran online, saya merasakan dampak positif dan negatifnya. Dampak positif yang saya rasakan yaitu saya dapat mengaplikasikan berbagai platform online untuk melakukan pembelajaran. Saya bisa mengerti bagaimana memanfaatkan internet dan media sebagai penunjang pendidikan. Saya bisa mencari berbagai sumber informasi yang ingin saya dapat dengan lebih mudah dan lebih luas. Sedangkan dampak negatifnya, saya merasa belum benar-benar belajar, karena terkadang saya hanya mengambil informasi di internet, lalu menyalinnya atau bisa disebut dengan plagiasi. Dengan belajar online, saya merasa belum bisa menangkap materi pembelajaran seluruhnya dan merasa diri saya belum bisa bijak menggunakan internet untuk media pembelajaran, karena masih seringkali melakukan berbagai plagiasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu plagiasi. Plagiasi atau plagiarisme merupakan tindakan meniru, menyalin atau menjiplak, menggunakan karya orang lain tanpa mengaitkan kredit, dan mengakui karya tersebut miliknya. Tindakan ini termasuk pelanggaran hukum dan ada sanksi tersendiri karena bisa diartikan seperti tindakan pencurian, yaitu dalam hal pencurian hak cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta, dijelaskan pada poin A bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh plagiarisme yang sering terjadi umumnya pada golongan mahasiswa, terutama saat pengerjaan makalah, esai, laporan, atau bahkan penyusunan skripsi. Banyak mahasiswa yang menyalin dari internet tanpa menuliskan sumbernya atau mengubah kalimatnya sedikit. Sekecil apapun karya yang dibuat, tetap tidak diperbolehkan melakukan plagiasi dalam bentuk apapun. Kita bisa mencari sumber dari internet, lalu menuliskan kembali menggunakan kata-kata sendiri, atau menuliskan sumber informasi yang kita dapat. Berikutnya ada etika dalam penggunaan internet. Sebagai mahasiswa, semestinya mengerti bagaimana etika menggunakan internet yang baik dan benar. Bisa membedakan mana hal yang patut dilakukan atau tidak, terutama dalam hal plagiarisme. Sebisa mungkin, dalam pengerjaan apapun itu, menggunakan ide dan pemikiran sendiri, tidak mencuri atau menyalin artikel dari internet. Boleh mencari gambaran atau referensi, tetapi saat pengerjaan harus murni dari diri sendiri. Internet juga harus digunakan dengan bijak dalam hal-hal positif, seperti pembelajaran atau mencari inspirasi, bukan untuk ke arah hal-hal negatif yang terlarang. Ada sedikit kutipan dari Noam Chomsky yang mengatakan bahwa internet bisa menjadi langkah yang sangat positif untuk memajukan pendidikan, organisasi, dan partisipasi dalam masyarakat yang berarti. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.